Kami percaya Tuhan, bahkan pada session yang terakhir hari ini pun, Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan hamba berdoa Tuhan, Engkau yang menyelidiki setiap hati. Banyak dari mereka Tuhan, Engkau yang paling mengerti apa yang mereka perlukan Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi hidup bagi mereka. Mereka boleh kuat, mereka boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya mereka melihat sungguh Tuhan Yesus hidup dan nyata. Berbicara buat kami semua Tuhan, hati kami siap dan terbuka bagi-Mu. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat sore, apa kabar semuanya? Boleh saya tanya selain pengurus, siapa yang datang dari jam 10 pagi? Tidak ada. Puji Tuhan, berarti saya boleh ngulang nih saudara ya. Enggak Bapak Ibu ya. Sepanjang dari hari ini apa yang saya dapat dari Tuhan adalah berbicara tentang iman. Ada banyak anak-anak rohani saya selalu sering bertanya begini, kenapa saya melihat hidup Cece ini kok enak banget ya jalan dari kemurahan Tuhan demi kemurahan, favor Tuhan, mujizat. Tapi mereka juga tahu banyak tangisan, banyak proses yang kami harus jalanin. Karena itu sepanjang hari ini saya tuh berbagi tentang perjalanan iman. Dan dalam perjalanan iman itu menurut saya perjalanan iman orang Kristen itu gak gampang, betul ya Bapak Ibu. Anda bayangkan bagaimana seorang Sarah harus menantikan dengan sungguh-sungguh percaya bahwa dia akan melahirkan seorang keturunan. Padahal dia sendiri sudah menopause, sudah terlambat. Jadi yang paling sulit di dalam menunggu mujizat Tuhan terjadi adalah perjalanannya. Betul ya Bapak Ibu, perjalanannya. Ya kalau Tuhan itu kalau ngomong, nak jangan takut tunggu 1 tahun, nanti setelah itu aku memulihkan kau. Kalau ada tenggak waktu yang jelas kita lebih kuat. Masalahnya di dalam berjalan menunggu Tuhan tidak pernah kita tahu kapan waktunya. Yang Tuhan minta adalah percaya. Adakah aku dapati iman di bumi? Saudara, saking sulitnya Tuhan sendiri sampai bilang bahwa ketika nanti dia datang, dia mau mencari apakah masih ada kudapati iman di muka bumi ini. Makanya hari ini saya berbicara banyak tentang iman dan kendala-kendala atau blockage, hal-hal yang ngeblok sehingga perjalanan iman kita kalah. Dan di kebaktian yang pertama tadi saya berbicara tentang sepakat dengan Tuhan. Di kebaktian kedua, saya lupa tadi bicara tentang apa di kebaktian kedua, saking banyaknya saudara. Di kebaktian berdua saya berbicara tentang reaksi yang salah yaitu mengeluh. Itu yang menjadi penghambat iman. Yang kemudian di dalam kebaktian yang ketiga saya berbicara tentang legowo saudara. Saya percaya Bapak Ibu di Jakarta ngerti kan arti kata legowo. Dan karena rupanya sikap yang tidak legowo itu juga bisa menjadi penghalang iman. Nah pada session yang terakhir saya akan berbicara tentang penghalang iman, penghalang mujizat yang sering kita alamin. Saya mengajak yuk Bapak Ibu buka Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-45, Injil Markus pasal yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-45 sampai dengan ayat 52 sebetulnya. Tapi kita akan melihat. Saudara kalau lihat di Alkitab, saya melihat tidak ada yang buka Alkitab. Rupanya jemaat di sini hafal Alkitab di luar kepala. Saking di luar kepala, lupa di mana tempatnya karena di luar. Saya berdoa, ya kalau tidak ada Alkitab buka HP suci saudara ya. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Saya seringkali diketawain orang gara-gara saya ini agak out of date dengan teknologi. Saya tidak tahu kalau Pastor Andrew khotbah mungkin bawa iPad ya. iPad. Oh iPhone. Saya melihat pendeta-pendeta khotbah pakai iPad, iPhone, notebook, canggih lah. Satu kali seorang pengusaha baru beberapa hari yang lalu ngomong, Ruth kamu itu tradisional banget ya. Bawa Alkitab gede lagi. Saya bilang kok saya bawa Alkitab gede bukan karena saya sungguh-sungguh baca Alkitab. Tapi karena tulisannya gede-gede kok.
Jadi saya cari yang tulisannya gede supaya tidak mempersulit saya di atas mimbar. Nah saudara, kadang-kadang saya harus pakai kacamata plus nih ya. Kacamata plus untuk bantu baca Alkitab. Saya ajak kita melihat, kalau Anda lihat di buku, saya nggak tahu di handphone juga mungkin ada. Itu judulnya Yesus berjalan di atas air. Tapi di bawah judul Anda bisa melihat dalam kurung itu ada beberapa ayat-ayat atau kitab yang lain di mana memuat cerita yang sama. Saudara, ketika kita melihat cerita yang sama ada di beberapa kitab Injil, saudara perlu untuk cross check, untuk saling membandingkan. Karena kadang-kadang, karena itu ditulis oleh pihak-pihak yang berbeda, kita bisa melihat ada detail-detail informasi yang sangat membantu untuk kita menggali firman. Nah saya ajak kita melihat dulu Markus pasal yang ke-6 ayat 45. Sampai dengan 52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Perahu itu sudah di tengah danau. Saya mengajak Bapak Ibu perhatikan detailnya ya. Perahu itu sudah di tengah danau ketika hari sudah malam. Posisinya di tengah danau. Kalau di tengah danau berarti kira-kira separuh dari Danau Galilea. Di tengah. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Alkitab menuliskan di dalam Injil Markus pasal 6, Anda akan temukan beberapa poin penting. Satu, mereka lokasi posisi di tengah danau. Kedua, hari sudah mulai malam dituliskan di situ. Dan lebih tepatnya kira-kira jam 3 malam. Oke ya, yuk kita lihat versi yang Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-16, mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6, kita lihat ayat yang ke-16 saudara. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Nah kita bisa terus berjalan di atas air juga. Ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, Alkitab memberikan detail tentang jam keberangkatan mereka, jam boardingnya mereka. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Nah ada satu detail tambahan lagi di Injil Yohanes. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Sampai di sini dulu saudara, ada sebuah tambahan informasi. Jarak 2-3 mil jauhnya. Kembali ke Injil Markus, tadi dituliskan mereka ada di tengah-tengah. Berarti dari sini kita bisa tarik kesimpulan lebarnya Danau Galilea, betul enggak? Karena mereka ada di tengah-tengah, jaraknya antara 2-3 mil. Berarti lebar dari Danau Galilea berarti kan sekitar 4-6 mil kan gitu kan. Nah kalau kita kilometerkan maka itu kira-kira hampir 10 kilometer, kira-kira seperti itulah. Nah saudara, kenapa detail ini penting? Anda lihat, mereka berangkat ketika hari sudah mulai malam. Nah ini relatif ya. Kalau orang Jakarta yang menghitung hari sudah mulai malam, jam berapa? Jam 5 masih sore. Ada yang bilang jam 7. Ada yang bilang jam 12. Hari sudah mulai malam jam berapa? Jam 9. Betul ya? Rata-rata jam 9, jam 10 hari sudah mulai malam. Ya kan? Tapi Anda tidak bisa pakai kacamata Jakarta. Kalau di Perth, hari sudah mulai malam jam 5. Kenapa? Jam 5 mall tutup. Itu menurut standar saya. Standar saya mau tutup pulang kan, harus sudah mulai malam. Tapi beda, kita enggak bisa pakai standar Jakarta, kita enggak bisa pakai standar Perth. Kita harus pakai standar apa? Standar Timur Tengah.
Standarnya orang Israel. Nah, hari sudah mulai malam, kalau kita cross check dengan beberapa ayat di firman Tuhan, di Bible study biasanya kita bedah sampai detil begini. Nah, saudara akan temukan hari sudah mulai malam itu sekitar jam 6, setengah 6, setengah 7 itu udah mulai malam. Benar gak Bapak Ibu? Alkitab menceritakan waktu Yesus disalib, mereka segera untuk menurunkan mayatnya. Karena hari sudah mulai malam akan timbul terjadi sabat. Nah itu sekitar sore. Buat kita masih sore, apalagi orang Jakarta. Jam 5 malam, Anda pulang dari jalan-jalan jam 5 terus sudah mau masuk kamar untuk tidur. Orang akan bilang begini, ngapain lu jam segini pulang? Ditawain sama pager lu. Masih sore udah pulang, mau tidur lagi. Jadi saudara harus tahu kalau hari sudah mulai malam, taruhlah kita sepakat di angka 6 deh. Jam 6. Alkitab menuliskan jam 3 mereka di tengah danau. Betul? 2 sampai 3 mil. Separuh. Yesus jalan di atas air jam 3. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, ketika mereka berangkat jam 6 malam, terus Yesus datang menemui mereka jam 3 pagi, berapa jam? 6 atau 9? 9, berarti masih melek nih. Kalau udah mulai ngantuk berarti Anda sudah mulai malam. 9 jam, Pak, Bu, 9 jam. Saya kaget ketika bertanya-tanya tentang bagaimana menyeberangi Danau Galilea ya. Kemudian menyeberangi Danau Galilea normalnya tanpa angin sakal, tanpa badai. Cuma 1-2 jam, udah seberang, normal. Tapi kalau terjadi angin badai pun itu normalnya ya paling 5 jam, 4 sampai 5 jam. Tapi ini berapa jam? 9 jam. Saya nggak tahu kalau di Jakarta mungkin ke puncak ya, ke puncak. Tapi di Jakarta kemarin saya kagum loh Bapak Ibu. Lihat GPS jaraknya 8 kilo. Tapi 35 menit, amazing. Di Perth 8 kilo, 8 menit. GPS itu. Jadi pokoknya 1 kilo 1 menit, 8 kilo 8 menit. Di Jakarta keren. 8 kilo 35 menit, amazing. Anda bayangkan ke puncak. Kalau di Surabaya kita naik ke Tretes deh, ke Tretes atau ke Batu, ke Batu. Ada yang pernah ke Batu? Kalau dari Surabaya ke Batu hari biasa cepet kan? Hari biasa cepet berapa jam paling? 2 jam? 2 jam setengah? 1 jam setengah, ya kan? Cepet. Tapi kalau Anda ke Batu waktu lebaran, ada yang pernah pengalaman? Ke puncak saat lebaran berapa jam Bu? Normalnya ke puncak berapa jam sih Bapak Ibu? 2. Oke. Kalau yang abnormal? Wah amazing. Harusnya 2 jam, jadi 12 jam. Bapak Ibu tahu nggak dalam hidup kita sering seperti ini. Kita doa nggak dapat terobosan. Nggak dapat mujizat. Lalu kita berkata begini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul? Kita selalu bilang, percayalah Tuhan punya waktu terbaik. Memang kamu belum dapat karena belum waktunya. Coba bayangkan Anda jalan ke Batu. Atau jalan ke puncak. Hari lebaran. Terus Anda jalan. Enggak sampai-sampai. 12 jam. Terus ketika sampai, yang di puncak tanya, kenapa lu lama banget? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apa-apa nyalain ke Tuhan. Seakan-akan penyebab dari keterlambatan karena Tuhan belum waktunya memberkati. Saya mau tanya, salah siapa? Kok 12 jam? Salahnya kita kenapa milih berangkatnya pas lebaran? Loh kan begitu toh Bapak Ibu. Tapi berapa banyak dalam hidup saudara dan saya ketika doa kita belum dijawab kita bilang begini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi memang belum wayahe. Pertanyaannya gini, memang belum wayahe atau kita yang salah? Kalau kejadian ke puncak harusnya 2 jam. Jadi 12 jam. Menurut Bapak Ibu masalahnya di mana?
Masalahnya di mana? Salah waktu. Tuhan apa kita? Yakin? Salahnya kita ya? Salah waktu ya? Awas ya. Nanti kalau berdoa belum dijawab. Terus saudara bilang, belum ayahe. Kalau rezeki gak kemana-mana. Anda bayangkan Anda driving nih ke puncak. Terus saudara bilang sama suami atau sama anak-anak. Belum waktunya kita sampai. Percayalah kita akan tiba tepat pada waktunya. Ini berarti belum jodohnya kita sampai. Tuhan tahu kapan yang terbaik kita sampai. Konyol kan? Anda bisa ketawa kan? Tetapi itu yang sering kita lakukan. Kita bikin excuse. Memberikan alasan sebetulnya untuk menghibur diri. Padahal kalau kita mau jujur, salah kita sendiri. Dalam banyak kehidupan kita, doa kita ngalamin penundaan seperti itu. Tidak dijawab. Dan belum tentu, belum wayahe. Belum tentu, bukan waktunya. Siapa tahu, saudara dan saya salah. Bisa nangkep? Ini yang terjadi pada murid-murid Yesus. Kenapa mereka harusnya bisa menempuh 4 jam sampai 5 jam, tapi menjadi 9 jam. Anda tidak bisa berkata, karena belum waktunya Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan bilang begini, adakah Tuhan berlambat-lambat sebelum memberikan pertolongan? Kata-kata itu seringkali kita pakai, belum waktunya Tuhan memberikan pertolongan. Karena kita menghibur diri. Apa yang menjadi penyebab mereka terlambat? Angin Bu, ya iya. Tapi walaupun angin, saya kan bilang kalau ada badai 4 jaman. Tapi ini jadi 9. Apa yang menyebabkan terjadi delay? Apa yang menyebabkan terjadi penundaan? Jawabannya 1. Yang namanya keraguan. Bapak Ibu jangan remeh dengan yang namanya ragu-ragu. Kitab Yakobus pasal 1 menuliskan begini. Orang yang bimbang atau ragu-ragu jangan berharap. Loh, jangan berharap loh. Jangan berharap apa? Akan mendapatkan apa-apa. Saya sering ngomong begini. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Saya mau nambahi. Keraguan sebesar biji sesawi membuat gunung batal pindah. Amin. Iman sebesar biji sesawi memindahkan gunung. Keraguan sebesar biji sesawi membatalkan gunung untuk pindah. Yang membuat terjadi delay dalam melihat mujizat karena saudara dan saya ragu. Murid-murid Yesus jelas-jelas Yesus bilang begini, bertolaklah ke seberang. Saya berharap Bapak Ibu bisa nangkep. Sekali Tuhan keluar omongan, itu sakti. Sekali Tuhan keluar mandat, perkataan, itu keren. Kayak SK turun dari langit. Apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah gagal. Anda ingat cerita seorang perwira yang datang menemui Yesus, minta Yesus sembuhkan hambanya yang sakit. Dia bilang begini, Tuhan Yesus enggak usah susah-susah ke rumah. Cukup 1 kata, maka hambaku akan sembuh. Dia tahu kuasa kata-kata Yesus. Dia tahu. Makanya Yesus bilang begini, iman yang kayak gini aku belum pernah temuin. Dia ngerti kuasa perkataan dari mulut Tuhan. Bapak Ibu, saya ngefan sama seorang hamba Tuhan almarhum. Namanya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Nah mari saya ceritakan tentang Smith Wigglesworth Bapak Ibu. Ini orang sakti. Sakti banget. Orang mati dibangkitkan. Banyak yang dibangkitkan. Saya belum pernah bangkitkan. Saya pernah latihan sama burung. Burung mati. Kasihan. Tak tengking tak doa no. Tetap mati. Saya berakhir dengan menguburkan dia. Dan belum berhasil iman saya. Saudara, ini Smith, wah sakti. Dia ditanya, apa rahasia dari pengurapan Bapak? Dia jawab begini, Tuhan berfirman, saya mempercayainya selesai sudah
persoalannya. Itu katanya dia. Tuhan berfirman, saya percaya, selesai sudah persoalannya. Kalau saya ganti sedikit, Tuhan berfirman, saya ragu-ragu, masalahnya gak selesai-selesai. Kan kira-kira begitu. Dia berbicara bahwa rahasia dari apa yang dia kerjakan sebetulnya cuma satu, gak boleh ragu. Waktu Yesus menyuruh murid-muridnya ke seberang, kata-kata itu udah keluar. Percayalah Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah suruh kita, pasti Tuhan memperlengkapi sampai menang. Tapi yang terjadi di perjalanan kan ada terjadi badai. Yang membuat mereka mulai ragu karena melihat angin sakal. Anda bayangin, angin sakal terjadi. Terus perahunya oleng. Mereka panik, berusaha mengeluarkan air. Saya bayangkan murid-murid Yesus ada di dalam satu perahu. Saya nggak tahu badan mereka gimana, gemuk atau berapa kilo satu orang. Tapi saya bayangkan mungkin suasana di atas kapal tuh panik banget. Mungkin yang duduk di ujung agak gemuk gitu. Saya nggak tahu gambaran deskripsi fisik mereka. Mungkin yang ujung gemuk, terus salah satu murid bilang, lu jangan di situ, lu mesti balance di sebelah sini. Kita tambah miring nih, lu jangan di situ, mati kita habis. Anda bayangkan selama 9 jam panik, hiruk pikuk di atas perahu. Itu sebabnya mereka tertunda sampai 9 jam. Saudara, saya tuh ngefans banget sama Smith Wigglesworth. Dia kalau doakan orang sakit ekstrim, jangan coba-coba. Don't try this at home. Kalau dia ketemu seorang wanita yang kena kanker payudara, Anda tahu cara doakannya? Dia tonjok payudaranya. Don't try this at home. Jangan sok rohani. Ada wanita yang sakit, dia tonjok bagian yang sakit. Karena dia percaya penyakit itu setan. Menurut dia loh. Tapi coba kalau saudara sama saya mau cerita tentang pengalaman saya. Saya pengen niru Smith Wigglesworth. Suatu hari entah kesambet apa, saya khotbah di sebuah persekutuan doa di Surabaya. Seorang tante duduk di depan dengan memakai kursi roda. Saya masih ingat itu. Setelah kebaktian selesai, entah gimana saya kesambet. Maksud saya tuh gini, tiba-tiba saya bilang begini sama si tante. Tante, bisa saya berdoa buat tante? Oh pasti gak menolak, bisa. Saya mulai niru apa yang dilakukan oleh Petrus. Dalam nama Yesus, bangkit. Dan berjalanlah. Bangkit. Karena saya suruh sebelah kanan dan kiri angkat. Karena dia diem aja. Jadi aku menyuruh yang kanan kiri angkat. Mbak bantu angkat. Waktu angkat, nah ini saya mulai niru Smith. Karena Smith Wigglesworth pernah kejadian. Angkat. Diangkat. Lalu saya berkata begini. Emas dan perak tidak ada padaku. Anda boleh copy paste tapi kuasanya lain. Emas dan perak tidak ada padaku. Lepaskan Mbak, lepaskan. Saudara, yang terjadi dilepaskan. Anda tahu apa yang terjadi? Ibu ini tidak bisa berdiri, jadi dilepaskan. Langsung saya sudah memprediksi kemungkinan itu. Tapi yang saya tidak prediksi, ibu-ibu harus tahu. Orang Surabaya punya culture yang berbeda. Katanya orang Surabaya itu lebih gampang gosip. Katanya. Karena lebih kecil, jadi kalau ngerasain itu lebih gimana gitu loh. Merakyat. Kekeluargaannya sangat kental. Ibu-ibu, terutama ibu-ibu, mohon maaf ibu, saya juga seorang ibu. Ketika tante ini jatuh, tadinya itu jemaat kan sudah mau keluar. Kan sudah selesai kebaktian mau keluar, saya tahan itu tante. Saya doakan, ketika mereka tahu ada sebuah atraksi yang mau terjadi, mereka gak jadi keluar, mereka masuk lagi. Mereka nonton Bu. Masalahnya gini, sudah ndak ikut doakan cuma nonton. Mestinya aku doakan kek. Gitu kan? Enggak, nonton. Ketika tante ini jatuh, ibu-ibu itu berdiri langsung begini sama sebelahnya.
Saya lihat, saya nggak buta, saya lihat. Saya lihat ibu-ibu ini kasak kusuk. Langsung keren. Cuman melihat ibu-ibu kasak kusuk. Saya langsung down. Saya langsung mati gua. Gua bikin apa ya ampun. Aduh udah terlanjur ya Pak. Masa tak bedot selesaiin. Yuk kita pulang. Enggak. Atraksi harus diselesaikan. Saya mulai keder. Cuman pada jatuh pertama saya keder. Saya bukan pura-pura lah. Jaim. Gak boleh kelihatan. Pendeta kan tetap harus kelihatan berkarisma. Waduh. Asli nih ya. Langsung. Berdiri. Angkat Mbak, angkat. Tante percaya Yesus mampu menyembuhkan? Iya, saya percaya. Tegas dia. Ayo kita sepakat Tante. Dalam nama Yesus. Yesus sudah sembuhkan, aku perintahkan engkau bangkit, jalan. Mbak, lepaskan Mbak, lepas. Langsung nurut mbaknya lepas. Kedua kali. Apa yang terjadi? Keras suaranya Pak, Bu. Ini Tante umur jisek kayak aku cuman wedi tulangnya tambah putus-putus. Anda tahu ibu-ibu yang nonton tuh tadi berdiri-berdiri. Tambah banter. Saya ngeliat tuh ada yang wajahnya gini. Saudara tahu otak saya bisa menerjemahkan sendiri. Padahal belum tentu terjemahnya benar. Otak saya bilang begini. Siapa sih ini orang? Bisa beneran kah? Perasaan indah. Kelihatan jatuh. Sosokan. Padahal belum tentu tajiknya ngomong gitu kan. Siapa tahu tajiknya bilang begini. Lu mau jemput anak? Terus siapa? Ini terlambat loh. Ya apalagi aku mau lihat dulu. Padahal belum tentu ngerasain saya kan. Tapi otak saya sudah bermain-main kan. Ini yang namanya overthinking. Tapi down saya. Lemes. Tuhan udah 2 kali ya apa ya. Cara mutusnya gimana ini udah kadung. Duh ya apa ya. Terus saya dalam hati berpikir gini. Oh mungkin angka 3 sakti. Yesus mati 3 hari bangkit. Mungkin ketiga Pak bangkit Pak. Oke. Kuatkan hatimu oke. Gak usah lihat tacik-tacik tuh. Tapi gak bisa tetap kelihatan nih. Di belakang persis sama tantenya. Saya lihat tantenya mimiknya berubah. Tante percaya Yesus bisa menyembuhkan. Percaya. Enggak tahu karena sakit, karena jatuh. Tuh gimana pantatnya. Kan yang lumpuh kakinya kan bukan pantatnya. Mungkin sakit sininya aku enggak tahu. Percaya. Ayo Tante sekali lagi kita berdoa. Saya ulangin. Kurang manjur kali tadi kalimatnya. Yang terakhir saya mantap. Semua ilmu pamungkas saya keluarkan. Ayat-ayat yang saya ingat saya langsung sebutkan satu persatu. Yesus engkau berkata bahwa darahmu sudah menebus semuanya. Engkau berkata begini. Dalam nama Yesus. Bangkit. Berjalan. Mbak ayo pegang Mbak. Cepat Mbak. Pegang. Berjalan. Bangkit dalam nama Yesus. Jalan. Teriak. Anda bilang amin. Hari itu enggak ada yang bilang amin. Dilepaskan sama si Mbak. Anda tahu yang ketiga luar biasa jatuh lagi. Terus nangis. Tuhan gak waras. Anda tahu apa yang saya lakukan? Tante, jangan menyerah ya. Nanti di rumah latihan sendiri ya. Tante jangan menyerah. Memang kadang-kadang kesembuhan tuh gak langsung. Kadang-kadang butuh waktu. Pendeta kan gitu toh. Selalu menghibur diri biar gak kelihatan salah ya kan. Tante jangan menyerah. Nanti di rumah latihan lagi. Siapa tahu besok. Ya Tante. Jayo Tante. Amin. Terus saya langsung.
Mari permisi, Tuhan memberkati. Saya mau pamit, mari Tuhan berkati. Aku malu. Masuk ke mobil saya nangis, izin. Tuhan aku izin. Mukaku ditaruh di mana? Ya tetap di situ, enggak bisa dikemana-manain. Aku malu, Tuhan aku malu, kapok. Sejak hari itu, saya tidak pernah diundang sama PD itu. Karena terbukti tidak manjur. Saudara, mirip dengan Smith. Mirip. Satu kali di jemaat, ada ibu yang perutnya gede. Tidak bisa jalan, berdiri di atas 2 kaki tidak sanggup. Kena tumor. Dia tanya, siapa yang mau didoakan kesembuhan? 2 orang ngangkat wanita ini, naik ke mimbar. Jadi ngangkat, bukan berdiri, karena kaki tidak bisa taruh di lantai. Smith melakukan yang sama. Lebih tepatnya Ruth meniru Smith. Jadi bukan Smith yang niru saya yang niru Smith. Karena kan dia udah almarhum, berarti kan dia duluan. Dia bilang sama wanita ini, "Do you believe that Jesus can heal you?" Kan selalu gitu toh. "Yes, I do." Terus Smith bilang sama yang pegang, lepaskan. Ya udah dilepaskan. Wanita ini jatuh. Enggak kayak tante tadi. Jatuhnya gini. Buah! Wanita ini teriak. Au! Perutnya kan gede. Menghantam mimbar. Au! Lalu Smith bilang, angkat. Jemaat sama, mirip. Aduh. Ouch. Ekspresinya mirip-mirip macam-macam. Angkat. Do you believe Jesus can heal you? Yes, I do. Dia ngomong sama 2 orang. Lepaskan. Mereka berdua ngelihat Smith Wigglesworth. Seakan-akan berkata begini. Yakin Pak? Tadi Bapak lihat loh, sakit loh. Lepaskan. Mereka lepaskan. Sama. Jemaat semakin serem. Mulai ada yang gak bisa duduk, berdiri. Lalu kemudian Smith bilang, angkat. Sekarang in Jesus name, lepaskan. Jemaat bilang begini, stop. Kamu nabi palsu. Gak ada Yesus di Alkitab nyiksa orang sampai kayak gini. Yesus yang mana yang kamu sembah? Stop. Nabi palsu kamu. Tidak punya rasa kemanusiaan. Biadab. Kami tidak percaya itu Tuhan. Ini Smith gini. Shut up. Aku gak wani kayak gitu Bapak Ibu. Saya tidak berani. Tutup mulut. Gak berani. Dia ngomong gitu. Lepaskan. 2 orang yang megang. Lepaskan. No. Saya perintahkan lepaskan. No sir, no. Lepaskan dalam nama Yesus. Kalau kamu tidak lepaskan, saya yang akan lepaskan. Akhirnya dilepaskan. Masih sama terjadi. Jatuh. Teriak dengan keras. Kesakitan. Jemaat sudah mulai marah. Tapi dalam hitungan detik. Tiba-tiba wanita ini bangkit berdiri. Dan lompat-lompat kegirangan. Karena ketika yang ketiga kalinya, dari bagian bawah keluar seonggok daging dan darah memenuhi mimbar. Dan wanita ini disembuhkan seketika. Tepuk tangan buat Yesus yang hebat. Pertanyaan saya, Yesus yang sama yang disembah sama Smith Wigglesworth, Yesus yang sama yang saya sembah. Kenapa kesembuhan terjadi di situ? Kenapa yang sini? Mari permisi. Tante latihan lagi ya di rumah, latihan sendiri. Biar tambah pinter. Saya mau tanya, bedanya di mana? Simple. Waktu saya ngelihat tante itu jatuh, jujur, saya ragu. Betul enggak? Bapak Ibu kalau disuruh doain orang sakit, ragu kan?
Sembuh nggak ya? Sembuh nggak ya? Saya doakan orang sakit, mati. Kata Tuhan, kau akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Mati ya Pak? Kok nggak sesuai dengan ayatnya? Mati. 50 orang saya doakan berangkat. Dulu saya di Surabaya sering dapat undangan untuk doakan emak, engkong atau papa atau mama yang dalam kondisi kritis yang mau berangkat nggak bisa-bisa. Nah saya diundang. Saya sampai berpikir, Tuhan apakah pengurapanku mempercepat keberangkatan? Ayatnya kayaknya harus ditambah. Engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit berangkat dengan cepat. Saudara, sejak saat itu saya paling takut doakan orang yang di kursi roda. Karena terlalu kentara Bu. Paling enak tuh doakan kayak sakit panu kan gak kelihatan. Ya toh, maksudnya sembuh gak sembuh kan Anda gak tahu kan. Nah itu aman. Doakan orang yang bisulan, nah itu gak kelihatan. Doakan orang yang sakit hati gak kelihatan. Tapi orang lumpuh pakai krek, waduh serem. Pulang tetap pakai krek. Atau pulang malah gak bisa jalan, lah cilaka. Apa bedanya Smith dengan Ruth? Mirip kan rhyme-nya. Smith TH, Ruth TH. Belakangnya maksudnya hurufnya. Tuhannya sama. Yang membedakan adalah dia tidak punya keraguan. Saya ragu. Apalagi lihat taci-taci itu ya, makanya taci-taci. Lihat taci-taci. Tapi saya kan tidak bisa menyalahkan taci-tacinya ya. Yang salah kan saya. Salah siapa? Kok lihat taci-taci? Loh iya kan? Salahnya siapa? Saya mulai ragu. Yesus menyuruh murid-muridnya. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu berkuasa. Kalau Yesus bilang seberang berarti bisa menyeberang. Kalau Yesus bilang tembok Yeriko akan kuberikan. Tembok Yeriko akan diberikan. Tapi persoalannya di perjalanan ini penentuannya. Ketika saudara dan saya mulai ragu terjadi kebalikan. Bukan mujizat. Tapi musibah. Saya berdoa. Keraguan. Itu yang menjadi penghambat besar. Tapi Bu namanya manusia kan ragu. Saya selalu ngajarin. Kenapa Bapak Ibu ragu? Sederhana karena melihat fakta. Setuju? Karena melihat fakta. Ketika murid-murid Yesus melihat kepada angin sakal. Ketika Petrus jalan di atas air. Yesus bilang begini, jalan di atas air. Jalan. Tapi detik dia melihat angin badai. Dia mulai tenggelam. Keraguan itu dangerous banget. Makanya Tuhan bilang begini, kenapa keraguan itu muncul? Karena melihat. Melihat. Melihat mendengar, melihat fakta, mendengar fakta. Saya mau akhirin Bapak Ibu. Saya suka banget dengan cerita bagaimana Abraham itu menunggu Ishak. Bukan kebetulan kalau Tuhan memberikan detail. Tuhan bilang gini, Abraham, lihat bintang dan pasir. Anda tahu ceritanya kenapa kok lihat bintang dan pasir? Kenapa kok gak lihat unta gitu loh. Atau ngeliat kelinci kek. Kenapa bintang? Kenapa pasir? Semua itu ada ceritanya. Tak ceritain. Gak ada di Alkitab Bu. Gak ada. Ini bayangan saya. Tapi saya percaya tidak sesat-sesat banget. Satu hari Tuhan bilang sama Abraham. Bram, aku mau kasih kamu anak. Amin Tuhan. Malam hari Abraham tidur. Sebelum tidur ternyata Sarah tidur duluan. Kenapa saya bilang Sarah tidur duluan? Bapak Ibu, Anda tahu kalau Abraham itu kan diberkati sekali dengan banyak kambing domba ternak kan? Bapak Ibu tahu siapa yang kebanyakan berperan di dalam mengembalakan kambing domba ternak? Itu istri. Makanya saya curiga istri-istri yang dipilih di perjanjian lama adalah yang gemuk-gemuk. Karena yang kurus-kurus kurang tenaga. Kemungkinan Sarah itu gemuk. Jadi buat mereka cantik itu gemuk. Jadi ibu-ibu yang agak gemuk, saya bukan menyebutnya gemuk. Tapi saya menyebutnya montok ya kan. Oke berisi. Nah Anda ingat ceritanya Ishak dicarikan istri? Ya kan.
Ribka, saudara, Alkitab menuliskan Ribka tuh memberi minuman onta-onta. Onta tuh kalau minum 1 galon, Bu. Kalau Anda ngasih minum onta berapa ekor, berarti si Ribka ini kuat banget. Nah, karena dia yang kerja keras, pasti tidur duluan kan, ceritanya gitu. Ini saya karang-karang ya. Tapi saya pikir nggak terlalu melenceng lah. Ya dipercaya nggak melenceng lah ya. Abraham masuk ke dalam tenda, si Sarah udah ngorok, Pak. Loh kok bisa ngorok, Bu? Siapa tahu tidur cantik. Bapak Ibu merhatikan enggak, orang tambah umur tambah ngorok. Dulu saya enggak pernah ngorok. Sekarang mulai ngorok. Tambah umur tambah banter ngoroknya. Nah, Sarah ngorok. Terus kemudian di tengah-tengah remang cahaya dari luar, Abraham melihat pakaiannya udah gimana ya, nyingkap sana nyingkap sini. Terus Abraham itu melihat gini, ya ampun sudah berkerut. Kayak pepaya mengkeret nih. Aduh, apa bisa hamil ya? Terus Abraham dengar nafasnya Sarah, kan habis kerja keras toh. Aduh, napas Senin Kemis, apa kuat ngeden ya? Abraham mulai ragu dengan janji Tuhan soal anak. Lalu Tuhan bilang begini, Abraham sini. Keluar dari tenda. Keluarlah dari tenda. Ya Tuhan, lihat di atas. Lihat apa Tuhan? Lihat itu di atas ada apa? Bintang Tuhan. Siapa yang bikin bintang sebanyak itu? Engkau Tuhan. Abraham, kalau aku bisa bikin bintang sebanyak itu, masa aku naruh 1 janin, 1 benih di rahim istrimu sulit? Oh gampang Tuhan. Kuat. Imannya Abraham kuat. Amin Tuhan. Kalau engkau sudah janjikan anak, pasti jadi. Masuklah ke dalam tenda. Nafasnya Sarah tambah parah. Bram sudah dikasih tahu jangan lihat Sarah, kok masih lihat Sarah? Ya kelihatan nih Tuhan gimana. Dengerin napasnya kok kayak Senin Kemis mau pedot. Tuhan jangan lihat Sarah. Oke Tuhan, dia ngintip lagi bintang. Oh ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Besok pagi, matahari terbit. Wah, tambah kelihatan kerut-kerut di badan Sarah. Perutnya tersingkap, kerut semua. Tuhan, ini model kayak papaya rusak gini, apa bisa hamil ya? Sudah kubilang, jangan lihat Sarah. Abraham jawab, tidak ada bintang ya Tuhan. Pinter alasannya. Keluar, sini keluar. Lihat itu di luar, pasir. Ya karena adanya pasir. Kan di padang gurun. Kalau di Jakarta mungkin gak lihat pasir kali ya. Kalau Abraham di Jakarta lain ceritanya. Lihat pasir Abraham. Sekian banyak aku bisa buat. Apa menurut kamu menanamkan 1 benih di rahim istrimu sulit? Enggak Tuhan, gampang. Imannya kuat. Kenapa Tuhan kasih 2? Karena 1 untuk malam, 1 untuk terang hari. Tuhan bilang, kuatkan hatimu. Malam dikuatkan oleh bintang, siang dikuatkan oleh pasir. Jangan beri kesempatan, lihat Sarah, engkau akan down. Jangan lihat apa yang di depan. Kalau Tuhan sudah berbicara, pegang apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan bicara, kamu akan baik-baik. Perhatikan, pegang kata-kata itu. Maka engkau akan sampai ke tujuan dengan kemenangan. Amin. Saya mengundang pemain musik kembali. Tapi Bu, kita manusia kan normal Bu, ragu. Normal, masalahnya Alkitab juga bilang kalau kamu ragu, kamu tidak dapat apa-apa. Jadi kenormalan kita ternyata berbahaya. Tuhan bilang, lihat janjiku, bintang, pasir, alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan imannya Abraham. Lihat firman, dengarkan firman, maka engkau akan kuat. Tapi saya pikir-pikir kalau Abraham hidup zaman hari ini, dia akan lebih down. Kenapa?
Karena terlalu banyak melihat dan mendengar yang tidak karu-karuan. Abraham zaman itu tidak punya banyak teman dan tetangga. Anda bayangkan kalau dia punya banyak teman dan tetangga, apalagi ada YouTube, Instagram, Google, internet, saya yakin tidak akan ada Ishak. Karena apa? Tuhan bicara, Sarah akan punya anak. Lalu dia Google. Kemungkinan hamil di usia 70 tahun, keluar tidak bisa. Mati deh. Loh iya enggak? Anda sakit? Google toh? Meriang. Bentol-bentol. Ada yang ketawa-ketawa nuding. Asam urat. Kesemutan terus. Buka kanker kulit. Aduh, kanker kulit. Padahal belum tentu kanker kulit, mungkin aja ruam kulit. Kanker kulit, serem loh. Makanya enggak pernah menang. Sekarang banyak, terutama Surabaya. Saya bayangin nih, di Surabaya ada temen sudah menopause. Dan dia bilang sama suaminya, dia menopause dini. Kalau kamu menikah sama saya, jangan harapkan untuk punya anak. Suatu hari, Tuhan bicara sama dia, aku akan memberikan kamu seorang anak laki-laki. Dia bilang, mana mungkin orang menopause kok. Nggak pernah mens. Waktu berjalan, apa yang Tuhan katakan dia dan amin. Karena dia nggak pernah mens, jadi dia nggak pernah mikirin. Suatu saat, perutnya tambah membesar, tambah membesar, tambah membesar. Anda tahu apa yang di pikirannya? Tumor. Tumor. Dia ketemu orang, Cik perutmu kok membesar, hati-hati lu, tumor lu Cik. Tumor. Saudara, dia enggak pernah tahu dia hamil. Orang hamil tandanya apa? Mens telat kan? Bagaimana dia tahu mens telat? Enggak pernah mens. Tapi waktu periksa ke dokter, di luar dugaan, dia sudah hamil 3 bulan. Keren. Kalau Tuhan berbicara seperti kata perwira, jadilah. Jadilah. Amen. Bagian saudara adalah lihat bintang, lihat pasir. Fokus dengan janji Tuhan. Amen. Dengarkan yang menguatkan. Jangan mendengarkan yang semakin melemahkan. Saya tahu tidak mudah, tapi jemaat GSYS akan bertumbuh dan makin kuat luar biasa. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Mari sama-sama katakan pujian ini. Mari kita nyanyikan referen yang di lagu yang diciptakan oleh gembala saudara yang luar biasa. Kasih setiamu lebih dari hidup. Katakan dengan iman saudara. Pertolonganmu tepat pada waktunya. Anugerahmu limpah di hidupku. Kau ulurkan tangan, menyediakan mujizat. Semua yang sudah terima janji Tuhan dan sedang menunggu katakan. Jangan lihat yang membuat Anda semakin lemah. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Kitab Roma mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman. Dengarkan firman. Lihat firman, lihat kuasanya, ingat kasih dan kuasanya, amin. Bapak, Engkau melihat setiap tangan, Engkau melihat setiap doa, Engkau melihat setiap air mata. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, bahwa mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, tetap percaya dengan apa yang Tuhan janjikan. Dan hamba yakin janjimu ya dan amin. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kekuatanmu mengalir buat mereka. Anugerahmu limpah di hidupku. Kau ulurkan tangan,
menyediakan mujizat. Kau ulurkan, Kau ulurkan tangan, menyediakan mujizat. Kau ulurkan tangan, menyediakan mujizat. kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Siapa yang hari ini diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa firman Tuhan terjadi di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Amin.